Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Aurahmi dari Prodi PGSD kelas 5D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, tentang pengertian apa itu manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, tentang sejarah manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, tentang alasan mengapa harus ditetapkannya manajemen berbasis sekolah. Dan yang terakhir, apa keuntungan dari diterapkannya manajemen berbasis sekolah. Pembahasan pertama tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan padanan kata dari School Based Management atau SBM. Dalam hal ini, Bank Dunia atau The World Bank telah memberikan pengertian bahwa MBS adalah desentralisasi level otoritas penyelenggaraan sekolah kepada level sekolah. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan sekolah telah diserahkan kepada kepala sekolah, guru-guru, para orang tua siswa, kadang-kadang peserta didik atau siswa, dan anggota komunitas sekolah yang lainnya. Dalam kesempatan lain, Bank Dunia atau The World Bank dengan kalimat yang sedikit berbeda tetapi hakikatnya sama. Manajemen berbasis sekolah adalah satu strategi untuk meningkatkan sekolah dengan menyerahkan otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari negara dan kabupaten kepada satuan pendidikan sekolah secara individual. Manajemen berbasis sekolah menyediakan para kepala sekolah, guru-guru, para siswa, dan para orang tua siswa untuk melakukan pengawasan secara lebih besar terhadap proses pendidikan dengan memberikan tanggung jawab untuk pengambilan tentang anggaran, personel, dan kurikulum. Pemaparan kedua tentang sejarah manajemen berbasis sekolah atau MBS. Negara Inggris Raya, New Zealand, dan beberapa negara bagian di Australia, juga Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali di tahun 1970-an telah menerapkan kebijakan MBS dalam agenda pembangunan pendidikannya. Pada tahun 1990-an, kebijakan MBS kemudian diadopsi di negara-negara Asia, termasuk wilayah Hong Kong di Cina, Sri Lanka, Korea, Nepal, dan dunia Arab. Daerah Eropa Timur, revolusi politik pada tahun 1990-an telah menimbulkan perubahan dalam kebijakan pendidikan, yang kemudian merambat ke daerah Afrika, kawasan Latin Amerika, dan negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia. Pengembangan dan pelaksanaan MBS akhirnya sampai juga ke Indonesia melalui beberapa program dan kegiatan, baik yang dibiayai oleh dana dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Misalnya, program Managing Basic Education atau MBE dari USA, program World School Development atau WSD, dan World District Development atau WDD yang dibiayai oleh Australia Indonesia Basic Education Program atau AIBEP. Materi utama yang diberikan sebagai pelatihan capacity building untuk semua pemangku kepentingan di Indonesia melalui program tersebut, seperti MBS, selain pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau yang disingkat dengan PAKEM, yang kini menjadi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang disingkat dengan PAIKEM, dan peran serta masyarakat atau PSM. Pemaparan yang ketiga tentang alasan harus ditetapkannya manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang pertama, penerapan MBS mempunyai kontribusi yang lebih baik dalam menaikkan hasil belajar siswa. Menurut King dan Osler 1998 dan Osler tahun 2001. Kedua, penerapan MBS di Meksiko ternyata juga telah meningkatkan peran serta sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan bahkan di sekolah-sekolah yang para siswanya berasal dari suku asli atau indigenous schools. Ketiga, beberapa hasil evaluasi terhadap peranan MBS pada khususnya dan penerapan desentralisasi pendidikan di Amerika Serikat telah dapat menurunkan angka putus sekolah atau DO, meskipun secara langsung tidak mempunyai dampak dalam kenaikan nilai hasil belajar.
Pemaparan yang terakhir tentang apa sih keuntungannya diterapkannya manajemen berbasis sekolah itu. Nah, menurut Asosiasi Administrator Sekolah Amerika, Asosiasi Nasional Kepala Sekolah SD, Asosiasi Nasional Kepala Sekolah SMP, dan sumber-sumber lainnya menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah itu yang pertama, membuat para individu yang kompeten di sekolah untuk membuat keputusan yang dapat meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, memberikan hak bersuara kepada seluruh komunitas sekolah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menekankan akuntabilitas untuk mengambil keputusan. Yang keempat, mendorong kreativitas yang lebih besar dalam perancangan program. Yang kelima, mengarahkan kembali sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah dikembalikan di masing-masing sekolah. Yang keenam, mendorong anggaran yang realistik agar orang tua siswa dan guru menjadi lebih sadar tentang status keuangan sekolah, keterbatasan pengeluaran, dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program-program. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan semangat para guru dan para petugas lainnya kepada semua level di sekolah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.